Puji Tuhan, haleluya. Saat yang baik untuk kita bersama beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan rasa syukur kita, dengan rasa terima kasih kita. Karena segala keberadaan kita hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hampiri Tuhan dengan kekudusan. Kita minta kelayakan daripada Tuhan untuk kita boleh datang menyembah Dia. Haleluya. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Mari kita minta lagi kelayakan yang daripada Tuhan, untuk kita hampiri tahtanya, untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Mari basuh hatiku Tuhan, Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Kami boleh kembali menikmati setiap berkat Tuhan. Bahkan melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami percaya kami akan menikmati pribadi-Mu dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakan setiap kami, layakan hidup kami untuk kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di depan hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, mengurapi setiap kami yang mengambil bagian pada ibadah ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya boleh terlaksana dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dan satu-satunya untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Mari kita nyanyi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan, baiklah kita.
memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi pujian ini lagi dari awal. Mari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi Puji Tuhan. haleluya, Mari kita puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan. pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Darah Yesus menghapus setiap dosa kita. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus. Darah Yesus, Amin. menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Mari kita bisa katakan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang susah Haleluya. Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Semua karena kuasa darah Yesus. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Kuasa darah Yesus berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mau ingat kembali setiap pengorbanan Tuhan, setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Kekudusan Tuhan yang diberikan bagi kita supaya kita bisa ada sampai dengan kita ada saat ini. Semua
karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan patutlah untuk terus kita memuji, menyembah, menaikkan syukur kita, penghormatan kita kepada Allah yang hidup itu. Nyanyikan pujian ini, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, dan penghiburan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tidak ada lagi daya yang bisa kita mungkin beri untuk Tuhan selain kita memuji Tuhan, selain kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Katakan glory, glory. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Puji Tuhan. Nyanyikan lagi kekudusan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus. Dan itulah yang membuat kita boleh ada sampai dengan saat hari ini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain
firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi kebutuhan kita untuk kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Menguatkan, memimpin, meneguhkan iman percaya kita di hadapannya. Dan biarlah kita mau buka hati kita mau buka selebar-lebarnya untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kita kembali mau datang kepada Tuhan dengan setiap kerinduan kita. Haleluya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa
Benar Tuhan, seperti pujian ini katakan Tuhan, ajar Tuhan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami perlu lagi firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih mengerti lagi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, firman itu yang mengoreksi kehidupan kami. Firman itu yang membawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan. Bekerjalah lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Supaya setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan boleh diberkati dan kembali Tuhan dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau saat ini kembali kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan apa yang kami boleh miliki dalam hidup kami tidak lepas dari campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan dan biarlah kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari suratan Yohanes pertama atau yang dikenal dengan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 6. Dengan tema yang kita akan bicarakan pada saat ini yaitu hidup saleh atau kekudusan atau juga hidup di dalam kekudusan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan di dalam suratan Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yaitu dari Tuhan Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, yaitu kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa semua kita atau setiap manusia ingin agar supaya hidupnya diselamatkan. Atau dengan bahasa sederhana, semua kita mau masuk surga. Tetapi tidak semudah itu untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ada persyaratan yang sangat kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita agar supaya kita bisa masuk surga dan melihat Tuhan. Persyaratan pertama adalah kita tetap harus memelihara atau tetap mempertahankan iman kita. Atau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Karena tidak mungkin seorang yang dapat melihat Allah kalau dia tidak masuk surga. Dan tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak memelihara iman kita dan kita tidak memelihara kekudusan kita. Karena itu sebagai orang percaya semua kita tahu bahwa firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun, siapapun saudara. Mau dia orang biasa saja atau dia sebagai pelayan Tuhan, kalau dia tidak memelihara kekudusan, kalau tidak hidup dalam kekudusan, jangankan dia selamat melihat Allah. Tidak akan mungkin saudara. Karena itu mari kita lihat ayatnya di dalam surat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya saudara sebagai orang percaya jangan suka berselisih dengan orang lain. Jangan suka campur urusan orang lain. Jangan terlalu banyak kepo dengan masalah orang lain. Lalu kemudian di sini katakan, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa, garis bawahi, tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Luar biasa tuh. Kenapa sampai kita butuh kekudusan agar kita bisa melihat Tuhan? Sekali lagi saya katakan, tidak akan orang bisa melihat Tuhan kalau dia tidak masuk surga. Sama dengan katakan beginilah, saya kasih analogikan seperti begini. Ketika saya di daerah, saya ingin melihat Bapak Gembala saya atau Wakil Gembala saya tidak mungkin bisa melihat mereka kalau tidak datang ke Jakarta karena saya di daerah. Kalau saya mau melihat Bapak Gembala atau Wakil Gembala saya harus datang ke Jakarta dulu baru bisa melihat mereka. Begitu juga saudara tidak akan bisa melihat Allah kalau saudara tidak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara harus masuk dulu baru bisa melihat Allah. Nah konsekuensinya Alkitab tadi katakan tidak seorang pun dapat bisa melihat Allah kalau tanpa kekudusan. Kita harus bisa memelihara kekudusan, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan agar supaya kita bisa masuk surga dan bisa melihat Allah. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena firman Tuhan katakan di dalam suratan Petrus, dia katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan katakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat ini bicara tentang kesalehan. Karena tema yang kita bicara tentang masalah hidup yang saleh, saudara. Jadi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat atau memelihara kesalehan, ketaatan kita, dan janganlah turut hawa nafsu. Saudara, kalau kita bicara tentang hawa nafsu daging, sangat jelas dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Firman Tuhan katakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging ini, hawa nafsu dosa itu akan merangsang oleh hukum Taurat, akan dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh agar apa? Firman Tuhan katakan, agar kita berbuah pada kematian kekal atau berbuah kepada maut. Karena itu firman Tuhan katakan memelihara kekudusan itu sangat penting. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah yang kita percaya kudus adanya. Lalu kemudian di sini dikatakan itulah yang akan menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia, itu Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Nah, untuk hidup kudus itu sepertinya tidak mudah, saudara. Seakan-akan hidup ini harus lurus-lurus saja. Sampai-sampai ada orang mengatakan bahwa betapa sulitnya hidup kudus. Seringkali kita difitnah komplain oleh setan, oleh iblis. Seakan-akan, wah ini nggak bisa, itu nggak bisa. Harus begini, harus begitu. Berjalan harus lurus-lurus. Tidak bisa bergaul dengan ini, itu. Sehingga banyak orang yang ketika dia berpikir bahwa betapa sulitnya hidup kudus, akhirnya dia hidup menyendiri. Dia tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang yang notabene disebut orang-orang dunia. Sementara konsep hidup kudus itu sangat simpel, sangat mudah. Dimana kalau kita tahu sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, jangan kita lakukan. Saya percaya kalau itu kita kerjakan, maka kita sudah memelihara kekudusan dalam setiap hidup kita. Kita tahu bahwa, maaf bicara, berbohong itu dusta. Kalau kita tidak melakukan, maka kita sudah memelihara kekudusan. Kalau kita tahu mencuri itu dosa, kita tahu berselingkuh itu dosa, kita tahu berjudi itu dosa, dan kita tidak mau lakukan, maka saya mau katakan kepada saudara, kita sudah memelihara kekudusan. Begitu simpelnya, tergantung kita mau berkomitmen atau tidak untuk mau memelihara kekudusan kita. Amin. Hidup saleh artinya kita harus hidup seturut firman Tuhan. Atau dengan bahasa sederhana, kita mau taat, tunduk apa yang firman Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana tadi ayat pokok di atas saya bacakan buat saudara tadi, di sini dikatakan begini saudara. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, kita taat dalam melakukan firman Tuhan, artinya hidup kita di dalam terang, saudara. Terang itu pasti
dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Filipi 4 ayat 5 kalau tidak salah, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang bahwa Tuhan sudah dekat. Amin. Lalu kemudian dikatakan ayat pokok tadi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan atau terikat, melekat dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan. Apa sih artinya hidup dalam kegelapan? Menjadi orang percaya, suka beribadah, suka berdoa, tapi sulit untuk mengampuni orang lain. Itu artinya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Sementara kita berdoa, Tuhan ampuni kami seperti apa yang sudah Engkau ampuni kepada kami. Ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami, saudara. Nah, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita, tapi kita sendiri tidak mengampuni orang lain? Hidup dalam kegelapan itu artinya, maaf bicara, mungkin bukan di antara saudara, tapi suka campur urusan orang sebagaimana tadi saya katakan, hidup dalam kegelapan. Suka ngomongin orang, suka bergosip. Ada orang yang kalau pinjam duit orang itu, aduh mukanya kesian minta ampun. Tapi setelah ditagih ngamuknya lebih daripada kita yang berhutang sama dia. Itu ada, saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara, itu dosa, saudara. Dan itu manusia dalam kegelapan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita adalah orang-orang terang, adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini, saudara, kita berdusta. Kalau kita mengaku kita orang-orang yang hidup di dalam terang, tapi tidak bisa mengampuni orang lain, sulit mengasihi orang lain, selalu emosional dalam setiap kehidupan kita, hidup dengan temperamen tinggi, saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Alkitab yang bilang, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi konsep untuk hidup kudus, atau untuk menjadi orang yang hidup dalam kekudusan, adalah ketika, sekali lagi saya katakan, dia berkomitmen untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam kesalehan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam 1 Petrus 4, coba kita lihat dalam 1 Petrus 4, ayat yang ke-18, saudara, firman Tuhan katakan begini, saudara, ayat 18. Dan jika orang benar hampir, saudara perhatikan, tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik? Nah, orang fasik ini adalah orang percaya yang tidak hidup sesuai firman Tuhan, atau tidak taat dalam melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ini yang kemudian dikenal adalah orang berdosa. Saudara bisa bayangkan, kita saja sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan katakan hampir nyaris tidak dapat diselamatkan, apatah lagi dengan orang yang mengaku orang percaya tapi tidak hidup di dalam kesalehan, tidak hidup di dalam ketaatan sesuai dengan firman yang selalu dia dengar dalam setiap ibadah, mungkin atau dia suka membaca firman Tuhan tapi dia tidak mentaati firman Tuhan itu sendiri dalam hidup dia. Itu yang kemudian firman Tuhan katakan, dia adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang percaya, tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Karena itu Alkitab mengingatkan kita, saudara. Kalau orang fasik saja, kita saja orang benar, hampir nyaris tidak dapat diselamatkan. Apatah lagi dengan orang berdosa. Apatah lagi dengan orang yang mengaku orang percaya. Karena itu firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3, ayat 11, firman Tuhan katakan begini, saudara. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, betapa harus kita hidup dalam kekudusan kita, dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan, oh haleluya, dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyala api. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan berpikir bahwa saya selama ini sudah jadi orang Kristen.
Sebagaimana tadi di atas saya katakan, konsep keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yaitu pertama kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan yang kedua, kita harus memelihara kekudusan. Karena itu saya catat di sini ada beberapa poin dan kesalehan dan ketaatan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya catat yang pertama, yaitu ketaatan dalam memelihara iman kita. Artinya oleh iman kita kepada Yesus Kristus, itulah jaminan keselamatan saudara dan saya. Bukan karena usaha kita. Bukan karena saya menjadi orang Kristen semata-mata saja. Tetapi bagaimana kita mempertahankan iman kita sampai pada akhir kehidupan saudara dan saya. Karena keselamatan kita ini bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik atau banyak beramal dan seterusnya, saudara. Tetapi yang terpenting adalah iman yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik, saudara. Orang dunia bisa melakukan perbuatan baik, bahkan bisa lebih daripada kita. Tapi semua yang dilakukan dengan pamrih. Ada konsekuensinya. Kalau saya berikan sesuatu, boleh dong saya dapat sesuatu. Itu orang dunia, saudara. Tapi bagi orang percaya, ketika dia menyadari bahwa keselamatan yang diperolehnya bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi oleh karena iman dia kepada Yesus Kristus. Dan itu juga yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik oleh karena kita berhutang budi kepada Tuhan. Karena itu dalam kitab Efesus 2, coba kita lihat Efesus 2, ayat 8 dan 9, ayat yang sering kita dengar. Efesus 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan begini, saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman, oleh percaya kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa katanya? Memegahkan diri. Jangan orang merasa diri sombong. Karena dia mampu bisa menolong orang lain. Karena dia mampu bisa membantu orang lain. Karena dia mampu bisa memberkati orang lain. Tapi semua yang dia miliki ini bersumber dari Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu bersumber dari hati yang tulus. Maka saya percaya itu mempermuliakan Tuhan. Amin. Bukan berarti orang Kristen tidak perlu berbuat, justru sebaliknya. Orang Kristen harus lebih banyak berbuat baik oleh karena keselamatan yang dia peroleh. Bukan karena perbuatan baik itu, tetapi oleh karena iman dia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kasih karunia kamu diselamatkan oleh percaya kita, oleh iman kita. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita banyak beramal, bukan, saudara. Tetapi oleh karena percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Karena itu betapa pentingnya, saudara, kita dalam kesalehan memelihara iman kita sebagai jaminan keselamatan saudara dan saya. Karena itu di dalam kitab Ibrani 10, coba kita lihat Ibrani 10. Ayat 36 sampai dengan 38. Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan itu adalah sebuah pekerjaan secara konsisten dan stabil, saudara. Atau dengan bahasa yang tadi saya katakan, dalam bentuk ketaatan sesuatu yang kita lakukan di dalam kesalehan kita sebagai jaminan keselamatan kita. Karena itu dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan, garis bawahi, melakukan kehendak Allah. Jadi perlakuan hidup kita sesuai firman Tuhan itu tidak bolong-bolong, saudara. Kalau bicara tentang sebagaimana tadi saya katakan ketekunan, itu ada bersifat konsisten. Jadi tidak bolong-bolong. Jadi tetap mempertahankan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, saudara. Sudah akan ada. Saudara lihat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman mengingatkan kita kenapa kita harus mengerjakan kesalehan, ketekunan itu, ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan itu harus bersifat konsisten. Harus kita dapat pertahankan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit. Ini bentuk masa lalu. Dan juga Paulus katakan dalam kitab Ibrani ini, bukan cuma dia akan datang, tapi dia sudah ada. Kalau di abad pertama Rasul Paulus menulis ini bahwa dia akan ada, tapi di abad sekarang ini Tuhan sudah ada, saudara. Lalu kemudian di sini dikatakan tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, oh haleluya, tidak berkenan kepadanya. Nah, saudara bisa bayangkan, ketika di dalam setiap kehidupan kita yang mengaku orang percaya, yang mungkin setiap minggu kita ada di gereja, tapi kehidupan kita dalam kegelapan, saudara. Tidak hidup sesuai firman Tuhan. Hidup semau-maunya kita. Lalu kemudian ketika kita mati, lalu kita ingin masuk surga, lalu Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Betapa sedihnya saudara, ketika di dalam kehidupan saudara, yang mengaku bahwa kita sebagai orang-orang percaya, tapi kemudian Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Suratan Petrus tadi di atas saya katakan kepada saudara. Kalau orang benar saja hampir nyaris. Orang benar adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Orang yang hidup di dalam kesalehannya. Hampir tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan kesudahan mereka yang tidak percaya? Orang-orang fasik yang mengaku orang percaya tapi tidak hidup di dalam ketaatan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Alkitab tadi katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Sebab apa? Sebab Allah kudus. Ada sebuah peribahasa di dunia yang kita tahu bahwa nila setitik akan merusak susu sebelanga, saudara. Nila itu tinta warna biru. Susu satu belanga besar ini, tapi tinta satu tetes aja jatuh di susu, itu semua merusak susu dalam satu belanga besar. Jadi betapa suci Alkitab katakan, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan Allah tidak kompromi dengan dosa, saudara. Konsep dosa bagi orang Kristen itu tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa putih, dosa hitam. Tidak ada. Dosa dan kita tahu. Upah dosa adalah maut. Karena itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Waktu begitu cepat, saudara. Kalau Rasul Paulus katakan di surat Ibrani ini bahwa tinggal sedikit waktu lagi dia akan ada, tapi dia sudah ada. Jadi bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam konsistensi kita untuk hidup di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Di dalam kesalehan untuk melakukan firman Tuhan. Allah tidak kompromi, saudara. Amin. Karena itu dalam Ibrani 10, kalau tadi 12, Ibrani 10 ayat 35 firman Tuhan bilang begini. Ayat 35, tadi 36 sampai 39, nah ini 35 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, imanmu, kenapa? Oh haleluya, besar upahmu, oh haleluya, yang menantinya. Amin. Jadi kita harus pelihara iman kita. Harus kita mempertahankan iman kita. Sebagaimana tadi saya katakan. Kesalahan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatan apa yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama, pelihara iman kita. Jaga iman kita. Nah untuk menjaga iman kita, hidup harus sesuai firman Tuhan. Hidup harus di dalam ketaatan, kesalehan untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, saya catat di sini, yaitu kita harus taat dalam mengerjakan keselamatan
yang sudah Allah kerjakan secara sempurna di atas kayu salib dan Dia berikan kepada saudara dan saya. Karena itu Alkitab katakan kita lebih daripada seorang pemenang. Bukan kita yang berjuang untuk mempertahankan agar kita bisa melewati kematian. No, saudara. Kita tidak layak dan tidak akan bisa layak. Kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, kita tidak akan satu pun bisa selamat. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau Allah sudah mengerjakan keselamatan lewat kematian anaknya yang sangat dicintainya di atas kayu salib. Dan Dia berikan kepada kita oleh percaya kita kepadanya. Karena itu sebagaimana tadi pertama yang saya katakan, ketaatan apa? Ketaatan dalam memelihara iman kita untuk kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, juga kita harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Saya catat di sini memang keselamatan itu bukan karena kita, melainkan karena anugerah Allah, yaitu sola gratia. Karena keselamatan yang karena kasih karunia ini juga kita harus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam ketaatannya. Coba kita lihat dalam Filipi 2 sebagai ayat-ayat terakhir, di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, kalau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sangat jelas, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di dalam Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan katakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa katanya? Taat. Dia mengingatkan kita untuk tetap taat. Karena satu kata yang Tuhan paling suka dalam kehidupan orang percaya itu taat. Mau dibaca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri, tetap bacanya taat, saudara. Coba saudara baca. Taat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri juga taat. Cuma itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu di sini dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang tadi di atas saya katakan ketekunan itu, yaitu ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Menghargai pengorbanan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Karena sekali lagi, kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bukan barang yang berasal dari dunia ini. Tapi lewat darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan keselamatan itu Dia berikan kepada kita. Dan yang Dia minta dari kita, kerjakan keselamatan yang sudah lebih dahulu Dia kerjakan lewat kematiannya di atas kayu salib dan Dia berikan kepada kita. Karena itu Dia ingatkan kepada kita, karena itu tetaplah secara konsisten kerjakan keselamatanmu dengan takut, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Dan di dalam Ibrani 2 ayat 1-4, di dalam kitab Ibrani 2 tentang kerjakan keselamatan itu 1-4, firman Tuhan katakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Itu saudara perhatikan, banyak orang datang ke gereja bawa notes, bawa kertas atau buku. Mereka selalu mencatat ayat-ayat firman Tuhan, itu baik. Dan saya percaya tujuannya agar supaya ketika dia pulang ke rumah, dia meneliti kembali. Dia membuka lagi ayat-ayat firman Tuhan yang tadi dia dengar dari pemberita firman Tuhan di gereja atau tempat-tempat di mana dia hadir dalam ibadah-ibadahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang kita catat sampai buku penuh ganti baru, tapi itu buku cuma tinggal buku aja. Catatan tinggal catatan saja, tapi kita tidak pernah membuka kembali ayat-ayat yang sudah dia terima. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya di dalam kitab Ibrani ini, karena itu harus kamu lebih teliti lagi memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau arus banjir sekarang ini kan di mana-mana ada banjir, ada bencana alam dan seterusnya. Kalau saudara kita banjir dihanyut oleh air saja, tubuh kita mati tapi roh kita tidak mati.
Tapi kalau kita tidak meneliti firman Tuhan dan mempertahankan keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita, maka kita akan hanyut di bawah arus penyesatan, dan bukan tubuh kita mati, tapi roh dan jiwa kita juga mati. Karena itu dalam kitab Ibrani ini mengingatkan kita supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat, apa katanya? Tetap berlaku. Oh haleluya. Tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Itu yang saya katakan. Bahwa nilai setitik merusak susu sebelanga. Tuhan tidak kompromi dengan dosa besar, dosa kecil, dosa dan dosa. Karena itu kita tahu betapa suci dan salehnya kita harus mempertahankan iman kita. Dan yang kedua, kerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena itu di sini dikatakan, saya bacakan sekali lagi, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Sebab kita dengan cara yang dapat dipercaya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting di dalam hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan. Dua hal penting ini yang saya catat, yaitu kalau kita memelihara iman kita sampai pada akhir kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, kita akan masuk ke sorga, kita akan diselamatkan dan bisa melihat Allah, saudara. Sebab Alkitab tadi katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Allah kalau dia tidak masuk sorga? Bagaimana dia bisa melihat Allah kalau dia tidak dapat diselamatkan? Karena itu kita harus berusaha untuk kita dapat diselamatkan dulu. Supaya ketika kita masuk ke surga, kita dapat bisa melihat Allah. Nah, untuk ke sana, saudara, sebagaimana tadi saya katakan, kita harus pelihara iman kita. Yang kedua, saya catat di sini, kerjakanlah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Kalau kita kerjakan dengan ketaatan kita, memelihara iman kita, dan mengerjakan keselamatan kita, maka saya percaya, saya sangat percaya, kita akan melihat Allah nantinya. Saya ambil satu quote ini, di sini dikatakan, put God first in everything you do. Tempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup saudara, apapun yang saudara kerjakan. Dengan bahasa sederhana, Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan yang terbaik. Setelah kita sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Yesus kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Inilah janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup, Aku mau hidup bagimu ya ku Tuhan. hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kalau ku Kalau aku masih ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam kesalehan kami, ketaatan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Sekalipun kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan, tapi kami percaya janji-Mu ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, yang membuat kami sanggup untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, membuat kami mampu hidup sesuai firman Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang Kau tempatkan bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Kau baik, Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
layaklah Engkau kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Layaklah Engkau menerima segala pujian, penghormatan kami dan ucapan syukur. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Pada saat ini Tuhan kembali kami menghampiri takhta surga-Mu dan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus hidup di dalam ketaatan, di dalam kesalehan, di dalam kekudusan. Sebab tanpa itu semua kami tidak mungkin dapat diselamatkan, bahkan dapat melihat Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman yang sudah kami terima pada pagi ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami harus hidup taat di dalam memelihara iman kami, serta mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau kerjakan secara sempurna, dan puncak kasih-Mu bagi kehidupan kami ketika Engkau korbankan diri-Mu di atas kayu salib. Dan kematian itu yang Engkau tanggung adalah kematian kami, dan Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami mau kerjakan keselamatan di dalam ketaatan dan kesalehan kami untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing. Sementara hamba penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkaulah penolong kami, Engkaulah guru kami, penasehat kami. Ajar kami untuk masing-masing kami, dan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang sudah kami terima, agar kami mau hidup saleh, agar kami mau hidup taat dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini, biarlah Tuhan kami akan tamatkan ibadah pada pagi ini. Tuhan, hamba lepaskan berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan mata pencarian saudara, diberkatilah toko, warung, dan apapun yang saudara usahakan. Bahkan dikerjakan tangan-tangan saudara, Tuhan Yesus buat berhasil. Bahkan sampai kepada anak cucu saudara juga diberkati oleh Tuhan. Yang mengikuti proses pendidikan, belajar, mengajar, hikmat, marifat, sorgawi, Engkau tambahkan bagi anak-anak mereka, cucu mereka, sehingga mereka boleh berhasil di kemudian hari, lulus dengan nilai-nilai yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat saat ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.